Ma'asyiral hadirin dan hadirat sebadan kaulah berjaki, malam ini malam berbelas Rajab. Betul. Malam senang-senang ya, semakin. Malam berapa ini Rajab? 18, iya. 17. Malam 17. Berarti kita masih ada kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak puasa, khususnya di bulan Rajab ini kita dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW terlebih-lebih untuk memperbanyak istighfar, karena sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang sudah saya bawakan tadi daripada hadisnya, ar-rajab syahrullah, wa qala ulama ar-rajab syahrul istighfar. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sekadimah ulah sampean dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak istighfar. Kenapa? Dan mengapa kita ini kok disuruh oleh Allah, disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar? Sebenarnya alasannya sudah jelas, gak perlu diragukan lagi. Karena kita ini manusia yang seringkali berbuat dosa. Engki, betul? Betul atau tak betul? Betul. Karena kita ini seorang manusia yang seringkali melakukan kesalahan, yang seringkali melakukan kekhilafan, sehingga pantaslah bagi kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad saja, beliau adalah manusia pilihan Allah. Beliau manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau setiap hari membaca istighfar sebanyak 100 kali. Aini la astaghfirullah di kulli yaumin mi'ata marrah. Saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari tak luput membaca istighfar sebanyak 100 kali. Nah, udah sampai nikah berapa kali membaca istighfar? Sudah berapa kita baca istighfar mulai dari pagi sampai sekarang? Padahal kita melakukan kesalahan bukan cuma di bulan Rajab, bahkan di bulan-bulan sebelumnya kita sering kali melakukan kesalahan, cuma tidak pernah kita ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebalik sebenarnya ini. Ya, Nabi Muhammad itu membaca istighfar itu sebenarnya memberikan contoh kepada kita, contoh yang baik. Padahal beliau tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga anerangake di dalam Al-Qur'an, liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa lah seporah di Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Padahal beliau Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan. Kita ini ya, sengaja tidak sengaja seringkali kita ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kepengen ampunan Allah apa enggak? Pengen apa enggak kita ini diampuni oleh Allah? Kalau kita kepengen diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak istighfar. Kepengen enggak rezeki kita dilancarkan oleh Allah? Kalau kita kepengen rezeki
Kepengen gak kita ini sukses dunia akhirat? Kepengen. Kepengen gak kita ini selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah? Kepengen. Perbanyak istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah banyak di dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita agar kita ini seringkali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibrahim bin Adham, seorang ulama, mengatakan ma alhamahullahu 'abdan al-istighfar wa huwa yuridu an yu'adhibahu. Orang yang ingin disiksa oleh Allah, orang yang ingin diturunkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan diilhamkan atau tidak akan dimudahkan untuk baca istighfar. Hati-hati. Kalau kita ini nggak mudah, tidak mudah baca istighfar, berarti kita ini tanda-tandanya manusia yang akan dihukum oleh Allah sebekalan etoran adab di Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Cuma kalau sudah lisan kita ini dipermudah oleh Allah baca istighfar, berarti kita aman. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau di situ ada apa? Di tengah-tengah di situ ada Nabi Muhammad atau orang yang membaca shalawat kepada Nabi Muhammad, tak bakalan di Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diturunkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang seringkali membaca istighfar, tak bakalan orang tersebut kepetoron atau mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepengen jadi orang yang dilindungi oleh Allah, orang yang disayang oleh Allah, orang yang dirahmati oleh Allah, berbanyak istighfar. Khususnya bulan Rajab ini. Masa nunggu bulan Ramadan? Ramadan aja belum. Iya, kalau kita nyampe Ramadan, mau tak nyampe. Nabi Muhammad saja ketika di bulan Rajab memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fil Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Kanjeng Nabi baik setiap bulan Rajab aku ngajak Allah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban diberkahi oleh Allah dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Kepengen enggak disampaikan ke bulan Ramadan? Kepengen baca doa itu. Ini resep dari Nabi Muhammad. Kalau kita kepengen sampai ke bulan Ramadan, baca doa apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Cuma kita beristighfar ini jangan nunggu Ramadan, karena kita melakukan kesalahan juga tidak harus nunggu Ramadan. Ya, yang lalu, yang sekarang kita masih melakukan kesalahan. Ya, jadi jangan nunggu Ramadan kita ini istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Cepat-cepat kalian meraih daripada pengampunan Allah. Sapana orang setero eta seporah dosa Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ibadahu ila a'malis sholihah, katanya ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau kepengen diampuni dosanya oleh Allah, seringkali melakukan kebaikan. Ya, ila a'malin tujibul maghfirah, kepada amalan-amalan yang sehingga dengan kita mengamalkan tersebut, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepengen bunten etero sepora Nabi Allah, dosa sepora Nabi Allah. Kepengen Nabi Adam itu, Nabi Adam, kenal Nabi Adam? Nggak kenal ya sama. Saya juga nggak kenal, cuma tahu namanya toh. Nabi Adam itu ketika di dalam surga, beliau melakukan kesalahan, satu kesalahan.
Cuma beliau luar biasa dengan melakukan satu kesalahan. Beliau bertahun-tahun ingin mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari memohon ampun Nabi Allah Adam, menangis kemarin, dan nangis pipis elang. Bukan menangis karena uangnya hilang Nabi Adam, bukan menangis karena Nabi Adam dikeluarkan dari surga, bukan. Nabi Adam yang beliau tangisi adalah dikarenakan beliau di dalam surga melakukan kesalahan, melakukan kesilapan, menangis setiap hari, menangis. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah berhenti. Jalan setiap hari, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang sering dibaca oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kalau kita setiap hari istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak. Lupa. Mau istighfar lupa. Cuma mau melakukan kesalahan enak. Ingat kita kalau melakukan kesalahan. Cuma kalau kita memohon ampun kepada Allah lupa. Nah ini kita ingin dirahmati oleh Allah. Kita ingin diridhoi oleh Allah. Ya nggak mungkin kalau kita nggak pernah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Hasan radhiyallahu anhu wa arda, beliau menyatakan, ya, perbanyak, ya, perbanyak dengan membaca istighfar katanya. Di buyutikum, baik pun kalian ada di rumah-rumah kalian, wa fi aswaqikum, maupun kalian ada di pasar, wa fi thariqikum, maupun kalian ada di jalan, wa fi majalisikum, maupun kalian ada di satu majlis. Ya, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, perbanyak istighfar katanya Imam Hasan. Li'annakum la tadrun, sesungguhnya kalian itu nggak tahu mata tanzilul maghfirah, kapan kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam itu kita satu contoh saja. Ya, Nabi Adam itu melakukan kesalahan setiap hari istighfar karena berharap kapan Allah mengampuni dosanya, kapan Allah memaafkan kesalahannya. Padahal satu kesalahan. Saking seringnya itu Nabi Adam melakukan istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Malaikat Jibril itu nangis bu. Malaikat Jibril mau istighfarnya Nabi Adam, penyesalannya Nabi Adam itu nangis malaikat Jibril. Kasihan Adam dia, padahal melakukan satu kesalahan. Ini kajuli ya, Nabi Adam itu penyesalannya luar biasa. Boleh sampean paling mau pesona hilang nangis. Ya, kalau uangnya hilang nangis. Apalagi kalau suaminya kawin lagi, nangis gak? Oh bukan nangis lagi, kacau. Harus keluar pisau. Ya, keluar air. Siapa yang berani sama yang berani sama suami saya ini? Waduh. Ya, bukan cuma nangis, marah. Nah, ini satu contoh bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam dan para ulama-ulama dahulu memberikan contoh kepada kita. Ya, ada satu kisah yang sedikit menarik di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang lelaki datang kepada Rasulullah mengaku bahwasannya dirinya banyak dosa. Banyak sahabat-sahabat itu yang datang kepada Nabi Muhammad mengeluh tentang dosanya banyak. Ya Rasulullah, salah satunya sahabat wadnubah. Ya Rasulullah, saya sudah melakukan kesalahan, saya melakukan dosa ya Rasulullah. Akhirnya apa? Katakan wahai sahabat,
rahmatuka arja indi min amali. Akhirnya diucapkan oleh sahabat itu tadi. Habis diucapkan, ulangi. Akhirnya selesai, balikan, ulangi lagi. Akhirnya berdiri. Adzakarallahu lak. Kamu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaman di zaman kanjeng Nabi ini kan nyaman, datang ke kanjeng Nabi minta ijazah supaya dosanya diampuni. Cuma dikasih resep itu oleh Rasulullah, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat lagi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni lamamtu dzamba, sesungguhnya aku sudah melakukan dosa ya Rasulullah. Kiranya amalan apa yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku, sedangkan aku melakukan dosa besar ya Allah, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, aina a'dham, dan bukan awis samawat, manakah yang lebih besar dosamu yang engkau perbuat atau tujuh langitnya Allah Subhanahu wa taala? Jawaban sahabat itu, dambi a'dham ya Rasulullah. Dosa bulan lebih rajin ya Rasulullah. Dosaku lebih besar ya Rasulullah. Tanya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aina a'dham, dan bukan am kursi, mana lebih besar dosamu apa kursinya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sama, dosaku lebih besar ya Rasulullah. Tanya kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aina a'dham, dan bukan amil arsy, manakah yang lebih besar dosamu apa arsy-nya Allah Subhanahu wa taala? Jadi makhluk itu nggak ada yang lebih besar dari arsy. Makhluk yang paling besar di alam semesta ini arsy. Nggak ada yang mengalahkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kata ulama, saking besarnya arsy. Semua tujuh langit, kursi, semuanya alam semesta ini kalau ditaruh di arsy, itu seperti gandum yang berserakan di padang pasir. Planet, bintang-bintang, sekaligus makhluk sebenarnya alam dunia ya. Mau sabotnya arsy Allah Subhanahu wa taala ini kecil seperti gandum atau butiran beras yang ada di padang pasir. Enek setuju nek makhluknya. Mau sabotnya ini arsy. Rasulullah tanya, aina a'dham, dan bukan arsyillah, manakah yang lebih besar dosamu apa arsy Allah Subhanahu wa taala? Dambi a'dham. Itu sudah belajar ya Rasulullah. Wajah ini. Ya, akhirnya tanya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aina a'dham, dan bukan am afillah, manakah lebih besar dosamu apa pengampunan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya sahabat itu, afdallah a'dham, pengampunan Allah lebih besar daripada dosa apa yang aku lakukan ya Rasulullah. Oh begitu. Ya, berarti sahabat ini mengakui bahwasannya pengampunan Allah lebih besar daripada dosa yang akan dia lakukan. Akhirnya, kalau begitu ya Rasulullah, solusinya apa? Dosa yang saya perbuat ini kira-kira kalau saya lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ya Rasulullah? Akhirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih solusi, wa alaika bil jihad. Mungkin kakek harus jihad, perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Naroseko, ikut saya perang. Wah, kalau sampai ya diajak perang. Mau apa? Berani apa enggak? Berangkat. Pasti perang. Enggak balik. Tak balik. Iya. Berangkat Palestina. Enggak balik. Ya, bisa jadi ya istrinya nanti nganggur itu. Ya. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, ini ajban nas. Sesungguhnya aku ini orang licik ya Rasulullah. Bukan ini orang takuan ya Rasulullah. Penakut saya ini ya Rasulullah.
Saking takutnya saya kalau di malam hari nggak pernah keluar. Kalau malam hari nggak pernah keluar, apalagi perang ya Rasulullah. Malam saya nggak pernah keluar, di rumah tok ya Rasulullah. Sama istri saya setiap malam sama istri enak. Yang punya istri enak, nggak punya ya enak. Oh gitu. Akhirnya Rasulullah ngasih solusi yang kedua. Orang ini takut, penakut ternyata. Ya sudah. Wa alaika biqiyamil. Kalau gitu sholat malam. Sholat malam kalau gitu. Akhirnya katanya orang ini, ya Rasulullah, kok saya disuruh sholat malam? Kadang-kadang saya ini kalau bukan karena istri saya ini ya Rasulullah, saya subuhnya telat ya Rasulullah. Subuh saya telat. Kalau istri saya nggak bangunin saya bangun salat. Bangun salat subuh itu jam 7 ya Rasulullah. Jadi alhamdulillah kalau saya nggak telat subuh itu karena sebab istri saya yang membanguni ya Rasulullah. Dalam arti orang ini tujuan tidur, suka tidur orang ini. Ya. Jadi kalau dia sholat subuh tepat waktu itu dikarenakan istrinya yang membangunkan. Kok saya disuruh tahajud ya Rasulullah? Kayaknya nggak mungkin ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah, wa alaika bisyam. Kalau gitu kamu puasa. Ya Rasulullah, kok saya ini disuruh puasa ya Rasulullah? Ya, kok saya ini kadang-kadang makan satu roti saja nggak kenyang. Ya, harus makan satu piring, 2 piring baru kenyang. Kok suruh puasa? Saya ini orangnya nggak kuat lapar ya Rasulullah. Wis, jangan disuruh puasa saya ya Rasulullah. Yang lain aja, yang lain segampang, yang mudah. Akhirnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalimatain, ya, khafifatan 'ala lisan, habibatan ila rahman, saqilatan fil mizan. Ada 2 kalimat yang apabila engkau katakan mudah, ya, tak berat, lisan tak berat. Dan kalau ditimbang 2 kalimat itu akan bisa memberatkan timbangan Allah Subhanahu wa taala, dan 2 kalimat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dengan 2 kalimat itu maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembang. Mudah dan mudah. Kalau tidak mudah berarti kita ini orang yang celaka loh. Makanya dibiasakan, katanya Luqman ibnu Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya awwid lisanak, dibiasakan lisanmu untuk berbanyak istighfar, dibiasakan lisan kita. Sebagaimana kita punya lisan ini biasa ngomong, mau ketemu orang bini pada bini ngomong, ya cerita, ya apa. Sekarang sudah beli apa kamu? Beli emas atau beli rumah, beli kamu temannya laki sama laki apa? Sudah beli HP baru. Waduh, kalau ngomong masalah yang lain lancar, mudah, gampang. Cuma misalnya kalau dibuat istighfar, dibuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala enggak mudah, hati-hati. Berarti bisa jadi orang yang tidak dimudahkan atau tidak terbiasa lisannya membaca istighfar, maka itu tanda-tandanya orang yang akan waliyatubillah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan lewatnya majlis atau ini kita semua semakin meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Rajab, dan mudah-mudahan tidak keluar dari bulan Rajab ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, kembang wujudnya dari Allah Subhanahu wa taala, lancar umroh di Allah Subhanahu wa taala, berkah segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat di Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin ada
penceramah yang kedua di sini, Habib Husain Najib Al-Haddad. Kurang lebihnya ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazaa. Kita sampaikan kepada Habib Husain Al-Haddad. Sebelum kita mendengarkan mau'izah hasanah dari Habib Husain bin Habib Najib Al-Haddad, kita minta kepada Ketua Takmir Masjid Al-Huda Abah Darna untuk menyampaikan sambutan sepatah dua kata kepada beliau. Kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin para alim, para kiai, para habaib, para santri dan para ustaz yang kami muliakan dan kami taati, sesepuh bini sepuh yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami hormati, serta semua jamaah majelis at-tauhid yang kami hormati, serta ibu-ibu muslimat yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayahnya, sehingga kita semua bisa berkumpul bermuajahah bersama majelis at-tauhid di Masjid Al-Huda ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Selawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya yang telah memberikan tuntunan bimbingan dengan membawa risalah agama di Islam. Bapak hadirin yang kami hormati, pada malam hari ini kita merasa gembira, merasa senang karena Masjid Al-Huda ini ditempati oleh Majelis At-Tauhid untuk melaksanakan kegiatan yaitu bersolawat maupun doa-doa yang lain dan dilaksanakan di Masjid Al-Huda ini. Semoga kegiatan-kegiatan di malam hari ini mendapat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid ini diadakan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bersama-sama tadi sudah melaksanakan bersolawat. Semoga-moga kita semua ini diakui oleh umatnya Nabi Muhammad SAW dan bisa berkumpul bersama-sama yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi dilaksanakan kirim doa kepada ahli kubur, sesepuh maupun para yang lain-lain tadi sudah disampaikan. Kami atas nama pengurus Masjid Al-Huda menyampaikan ribuan terima kasih kepada
yang telah meluangkan waktunya untuk bersolawat, berzikir di Masjid Al-Huda ini. Memang Masjid Al-Huda ini yang memang keadaan seperti ini, mudah-mudahan bisa istiqomah dilakukan di Masjid Al-Huda ini. Kita mengharapkan dari Majelis At-Tauhid ini apa yang disampaikan oleh ketuanya, bahwa kegiatan ini dilanjutkan tiap 1 bulan, yaitu minggu keempat di Masjid Al-Huda. Semoga tetap berjalan terus. Kita mengharapkan untuk bersama-sama bersolawat di Masjid Al-Huda. Kemudian kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, yaitu dalam hal penyambutan maupun yang lain-lain. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan perlu saya sampaikan bahwa kita tiap malam Jumat manis kita bersama-sama Bapak Ibu ini di kediamannya Abah Latif. Kita memang jamaahnya Abah Latif mulai berdirinya awal itu, jadi kita sering di jamaah di Nyai Latif. Jadi saya sering ketemu dan mudah-mudahan ngisi di Masjid Al-Huda ini semoga mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah sepatah kata yang kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak saudara sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kita sampaikan kepada Ketua Takmir Masjid Al-Huda, semoga Majelis At-Taufiq insyaallah diberikan istiqamah untuk mengadakan salawat dan majelis ta'limnya di masjid yang mulia ini di hari Minggu keempat, di minggu keempat setiap bulannya. Insyaallah kita diberi istiqamah semua. Kemudian mau'izah yang terakhir insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Husain ibn Al-Habib Najib Al-Haddad. Alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala